A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya mengucapkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, dengan inayahnya, sehingga pada hari ini saya bisa dapat kembali, yaitu menyampaikan tentang ajaran sedikit tentang ma'rifat sesuai dengan pengetahuan saya, apa yang saya pernah pelajari. Dan tidak lupa juga saya sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita adalah insan, manusia yang paling sempurna diciptakan Allah di muka bumi ini. Karena manusia diberi oleh akal, diberi Allah Subhanahu wa taala akal, diberikan akal, maka sehingga sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Coba bayangkan seandainya malaikat atau jin, setan itu diberi akal dan rasa, maka tentu berbedalah derajat kita hidup di muka bumi. Kenapa Allah menyuruh para malaikat tunduk kepada manusia? Itulah hebatnya manusia atau mulianya manusia dari makhluk-makhluk yang lain, sehingga malaikat pun tunduk kepada manusia. Bahkan malaikat patuh dan taat kepada manusia, tapi dia tidak diberi oleh Allah akal dan pikiran. Tugas dia hanya tunduk patuh atas perintah Allah kepada manusia. Sedangkan si iblis, dia punya nafsu, itu bedanya. Maka dengan nafsunya itulah dia tidak mau tunduk kepada kita. Kenapa dia tidak mau? Karena dia memang diberi oleh Allah hanya nafsu setan. Jadi dia tidak mempunyai rasa, akal. Kalau kita bicara masalah setan atau iblis, bahwa raja dari segala iblis itu yaitu Ajazil. Sementara Ajazil ini adalah pimpinan dari segala malaikat. Katakanlah tertua dari seluruh malaikat si Ajazil ini. Karena dia tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada Adam, maka Ajazil dilaknat oleh Allah. Sehingga sejak itulah permusuhan antara
si iblis tadi dengan Adam atau dengan manusia. Maka sampai istilahnya itu, istilah iblis itu, dimanapun darah manusia mengalir, di situ adalah aku. Jadi kita sangat sulit, karena iblis ini selalu menempel ke kita. Bahkan terkadang kuat bisikan iblis daripada bisikan malaikat di dalam diri kita. Nah, di sini saya sampaikan kembali, yaitu tentang mengenai belajar menuju makam baka. Di dalam menjalankan makam ini, makam baka, yaitu kita harus melalui makam pana dulu. Itu cara kita belajar di dalam makam baka. Karena perbedaan antara makam baka dengan perbedaan antara makam pana dengan makam baka ini sebenarnya tidak jauh berbeda, cuma sedikit perbedaannya. Kalau di dalam makam pana, pana artinya lenyap, melenyapkan. Apa yang dilenyapkan? Yaitu melenyapkan tentang pandangan, mempanakkan segala musyahadahnya, pandangannya. Adapun pandangan yang dilenyapkan di dalam pana itu, yaitu menghilangkan pandangan dan musyahadahnya tentang apa yang dilihatnya. Di dalam makam pana itu ada 4 yang dihilangkan, yang dilatih menghilangkan pandangan itu, yaitu tentang af'al, yaitu tentang asma, dan juga tentang sifat, yaitu tentang zat. Orang yang melakukan makam pana yaitu menghilangkan, meleburkan semua pandangannya. Sedangkan makam baka yaitu memandang, ada 2 pandangannya. Sedangkan kita di makam pana tadi menghilangkan pandangan, sedangkan makam baka ini mendekatkan pandangan atau mewujudkan pandangan. Itu perbedaannya. Cuma kita tidak bisa sampai ke makam baka dulu kalau kita tidak melalui makam pana tadi. Artinya melenyapkan segala pandangan, melenyapkan af'al artinya perbuatan. Jadi pandangan kita itu melenyapkan perbuatan kita, pandangan perbuatan kita kepada perbuatannya Allah. Jadi lenyap pandangan kita, lebur. Begitu juga tentang asma. Kita melenyapkan semua nama-nama yang ada di alam semesta ini. Lalu kita hanya memandang kepada nama satu, yaitu hak Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala itu sendiri. Terus tentang sifat-sifat, jadi tidak ada yang bersifat kecuali hanya Allah itu sendiri yang bersifat. Begitu juga tentang zat, artinya yang ada ini dihilangkan dalam pandangan. Zat yang nampak itu dihilangkan dalam pandangan orang yang belajar pana. Karena di dalam pana ini banyak, tapi pada intinya hilang, lenyap, meleburkan. Itulah yang di dalam pelajaran menjalankan amal pana ini. Sedangkan baka, dia mempunyai dua jalan, yaitu jalan sahudul kasrah
fil wahdah, artinya dia memandang yang banyak pada yang satu. Sedangkan makam pana tadi dia langsung menghilangkan, menghancurkan semua pandangan itu. Nah, ditarik kembali oleh baka ini, karena baka ini yaitu makam kekal, lalu dia tarik kembali dalam arti dia mempunyai dua, yaitu dua rasa, dua kriteria, yaitu sahudul katsrah fil wahdah, lalu dia itu memandang yang banyak pada yang satu. Artinya apa semua yang dia pandang, apa semua yang dia rasakan, apa semua yang dia lihat, diresapi hanya satu. Jadi dia itu mengumpulkan semua pandangannya itu, mengerucut, mensuhudkan, memusyahadahkan, sehingga muncul hakikatnya menjadi satu, yaitu apapun yang dia pandang banyak, yang banyak itu tadi hanyalah satu. Terus yang keduanya lagi, syahudul wahdah fil katsrah, artinya pandang yang pertama tadi syahudul katsrah fil wadah, pandang yang banyak pada yang satu. Syahudul wahdah fil katsrah, memandang yang satu di dalam yang banyak. Artinya makam ini lebih tinggi makamnya dari makam pana tadi, karena makam pana tadi melenyapkan, sedangkan ini makam baka adalah makam yang melihat segala sesuatu, merasakan segala sesuatu dengan hakikatnya, bahwa ada zat Allah di dalam sesuatu itu. Artinya alam semesta beserta kita ini diliputi oleh zat tunggal, yaitu zat Allah itu sendiri. Maka disitulah kena makam pana tadi hancur, hilang pana, sedangkan makam baka ini dia merasa nyata dalam arti tidak ada yang mewujud di alam semesta ini, hanya satu makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud Allah Subhanahu wa taala itu yang berdiri sendiri, yang kekal abadi. Jadi bila merujuk di dalam hakikat baka ini, maka tidak ada kematian, tidak ada bahasa kematian, itu tidak ada, karena tidak ada yang mati. Siapa yang mati? Karena Allah itu maha hidup, Allah itu kekal. Itu perbedaannya antara kita menyikapi dua tadi. Namun jalan menuju baka ini, makam baka ini, pasti kita kayak panah dulu, melenyapkan, menghilangkan semua pandangan tadi, menghancurkan. Karena hakikat dari panah ini tidak ada yang hidup di alam semesta ini, tidak ada yang abadi di dalam semesta ini, semuanya akan hancur, hilang, lenyap, lebur, hilang, tidak berbekas lagi. Itu di dalam panah. Sementara di dalam baka ini dia menyimpulkan lagi bahwa tidak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia memandang di dalam kekekalan itu bahwa sekecil apapun benda, dari kecil sampai yang besar, dari yang besar sampai kecil, sampai tidak kelihatan, itu semua dilingkupi oleh zat Allah Subhanahu wa taala tadi. Makanya di dalam baka ini berpegang ke la maujud bil haqqi illallah,
bahwa tiada ada yang maujud selain dari Allah. Allah lah yang kekal abadi. Jadi makam baka ini adalah makam dari pandangan itu sendiri, karena di dalam pandangan pana tadi lenyap, sementara makam baka itu melihat di dalam pandangan itu tadi. Artinya setiap dia memandang ada kekuatan rahasia di dalam apa yang dia pandang. Kemanapun matanya memandang, dia selalu melihat antara zahir dan batin, antara, katakanlah, antara Muhammad dengan Allah, sehingga hilang Muhammad tadi, yang dilihatnya hanya Allah semata yang maujud. Nah itu. Sementara orang pana, dia mempunyai pandangan Allah dengan Muhammad, yang dia lihat hanya Allah dengan Muhammad, lalu dia hancurkan pandangannya. Sementara baka ini, apa yang dia lihat, yang dia dengar, hanya Allah besertanya. Karena Allah yang tidak pernah hancur, Allah yang tidak pernah mati. Jadi hakikatnya tidak ada yang mati. Allah selalu hidup. Karena la maujud bil haqqi illallah, tidak ada yang maujud selain dari Allah. Artinya sirnalah semuanya ini tadi, maka yang maujud hanya Allah. Allah lah yang kekal. Jadi hanya Allah lah yang maujud, menyertai setiap syaratul wujud. Artinya dia qadim, wujud Allah itu qadim, tersedia, berdiri sendiri di atas segala wujud. Makam baka juga disebut makam tajali zuhur atau penampakan. Panaul pana, lenyap dalam kelenyapan, dicapai setelah pana. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri qaim di atas segala sesuatu. Misalnya kita berkata aku. Jadi kata-kata aku ini di dalam baka, aku ini ialah telah mencakupi seluruh isi langit dan bumi, baik itu aras dan kursi, luh mahfud, alam dunia dan alam akhirat. Itu kata-kata yang diliputi oleh Allah itu tadi. Maka tidak ada ruang, tidak ada waktu, semuanya diliputi oleh Allah. Jadi kekal. Sedangkan Nur Muhammad belum ada, yang ada hanya zat Allah itu sendiri. Dia berdiri sendiri tanpa roh dan tanpa jasad. Artinya tidak memerlukan sesuatu. Maka di dalam zat wajibul wujud ini, zat Allah yang maha nampak, maha nyata ini, itulah di dalam menuju makam baka yang perlu kita resapi, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita musyahadahkan. Karena orang yang sudah mencapai makam baka ini dia tidak ada lagi merasa ada dirinya. Kenapa maka dia tidak ada lagi merasa dirinya? Karena di alam semesta ini hanya esa, hanya satu. Kelihatannya aja yang berpisah-pisah,
tapi nyatanya hanya satu, tidak bercerai, tidak terpisah-pisah. Itu hakikat dari makam baka ini. Maka tidak ada lagi istilah dia memandang itu antara nafi dan isbat. Artinya istilahnya itu kalau kita ambil tidak ada lagi membedakan, tidak bisa lagi membedakan antara manis dengan gula. Tidak bisa lagi membedakan antara asin dan garam. Tidak bisa lagi membedakan antara kapas dan baju. Atau tepung dengan roti. Jadi semuanya dia merucut hanya satu. Tidak ada lagi siang, tidak ada malam. Siang itu dengan malam satu kesatuan, satu. Jadi semuanya menyimpul satu, dia tunggal. Makanya Bilal bin Rabah, sahabatnya Nabi itu, saking bakaknya perasaannya, saking bakaknya ilmunya, ketika dia mau menghembuskan napasnya, dia hanya mengucap ahad, ahad, ahad katanya. Karena apa yang dia ucapkan semuanya merujuk kepada la ilaha illallah, ahad, satu, hanya satu, tidak ada dua. Alam semesta ini hanya satu, siang dan malam satu, dunia dan akhirat satu, mati dan hidup satu. Jadi semuanya memandang ke ahad, keesaan Allah yang Maha Esa. Jadi tidak ada dalam pandangannya itu terpisah. Begitu juga kita melatih makam ini. Harus kita memandang pada yang banyak, memandang yang banyak tadi pada yang satu. Disimpulkan yang seluruh, yang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan hanya satu. Agar kita bisa terlatih. Bila sudah ma'rifatnya, hakikatnya mantap, sampai tidak ada lagi dia merasa bahwa dia ada, tidak ada lagi yang maujud, hanya Allah yang maujud, bahkan dia hilang dengan adanya wujud Allah, itulah dia sudah sampai ke ini hanyalah ilmu. Bila sudah sampai ke puncak, ke tahap itu, maka turun lagi. Artinya kita Isra tadi, artinya kita Mi'raj tadi. Orang yang sudah sampai ke puncak ilmunya itu artinya Mi'raj atau naik. Habis itu ya turun kembali ke syariat, kita jalankan, kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu lagi yang kita pegang. Namun kita sudah mi'raj tadi, sudah naik tadi, tahu kita sudah turun. Ya turun seperti manusia biasa. Tapi apa yang ada di dalam hati kita sudah merasa hilang, lenyap segala sesuatu. Saya rasa hanya sekian yang perlu saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangannya, namun ke depan lagi akan kita mana yang kurang kita isi. Karena sifat ilmu ini saling mengisi, berbagi pengetahuan. Karena tidak ada manusia yang
yang sempurna, hanya sempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi kita saling mengisi saja. Guru yang sejati yaitu Allah itu sendiri. Karena mengenal Allah ini dari Allah itu juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mana yang baik diambil, mana yang tidak baik dibuang. Saya rasa hanya sekian. Saya mohon bantuan subscribe-nya, like-nya, dan juga share-nya agar channel kita ini bisa berkembang. Atas bantuan saudara-saudaraku saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas semuanya, karena semuanya datang dari Allah, kembali juga ke Allah. Saya rasa hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.